Tarat. Pemirsa sekalian, apakah ada yang mengenal dengan sosok manusia yang satu ini? Ya, di zaman kepemimpinan Bapak Jokowi, beliau ini adalah Menkominfo. Dan di saat bangsa ini dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto, beliau ini adalah Menteri Koperasi yang bernama Budi Ari. Berita yang mengejutkan buat kita semua bahwa si Budi Ari untuk sementara waktu jabatannya itu dinonaktifkan oleh Bapak Prabowo Subianto yang adalah Presiden Republik Indonesia. Kira-kira ada kasus apa sehingga si Budi Ari ini pada akhirnya dinonaktifkan sebagai seorang menteri? Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita terlebih dahulu menyimak cuplikan video berikut ini. Bikin malu Prabowo, Budi Ari diperiksa terkait korupsi, tapi kok nggak berani mundur? Guys, salah satu menterinya Prabowo sekaligus mantan menteri Jokowi yaitu Budi Ari kemarin diperiksa terkait korupsi loh. Setelah berita ini rame, banyak banget yang nyaranin baiknya Budi Ari mundur aja. Contohnya kayak Gus Miftah yang berani buang jabatan. Saran ini disampaikan sama Hari Purwanto dari Studi Demokrasi Rakyat. Bagi Hari, ya kalau emang mau jaga marwah pemerintahan Prabowo, baiknya emang mundur aja guys. Apalagi Prabowo punya tekad kuat buat berantas korupsi tanpa pandang bulu. Hari sendiri juga puji keberanian Polri periksa Budi karena sering banget lolos, soalnya loyalisnya Jokowi. Menurut kalian, Budi Ari ini korban permainan politik atau emang korupsi guys? Halo guys, sudah pada dengar belum kalau ada Menteri Indonesia yang dinonaktifkan sementara oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto? Aku sebutin ya, inisialnya adalah Pak Budi Ari. Pak Budi Ari ini Menteri Koperasi Republik Indonesia yang dinonaktifkan sementara oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dugaan judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital pada tahun 2023. Nah, tahun lalu kan kita dengar ya, ada yang ditangkap bawahannya beliau terkait kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Masa iya Pak Budi nggak tahu kalau bawahannya ada yang bermain? Nah, pasti kan nyetornya ke Bapak juga. Udah lah ya. Ini by the way aku kutip ya. Jadi bukan aku yang ngomong. Ini atas dasar berita dan Pak Budi sendiri udah diperiksa di Bareskrim. Aku juga mau bilang ke Bapak Bareskrim, semoga Bapak-bapak memproses secara hukum dan transparan dan objektif. Untuk Bapak Prabowo, terima kasih atas keputusan dan ketegasan Bapak dalam mengambil keputusan secepat mungkin. Banyak sekali harapan warga Indonesia di tangan Bapak Prabowo. Semoga bisa lebih tegas terhadap oknum-oknum yang bisa merugikan reputasi Bapak. Karena aku yakin Bapak nggak bisa diintervensi oleh siapapun. Ya iyalah, Bapak kan orang nomor 1 di Indonesia. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, bagaimana kira-kira komentar dari pemirsa sekalian terkait dengan si Budi Ari ini, yang adalah seorang menteri, yang selama ini kita ketahui bahwa manusia yang satu ini seolah-olah kebal akan hukum. Tetapi, ketika bangsa ini dipimpin oleh seorang Bapak Prabowo Subianto, yang kita ketahui bersama-sama bahwa seorang Prabowo Subianto memang punya upaya untuk memberantas korupsi di bangsa ini, maka menurut saya secara pribadi, seorang Budi Ari itu tidak perlu lagi dinonaktifkan sebagai seorang menteri, tetapi harus dicopot dari jabatannya. Itu adalah komentar singkat dari saya. Karena manusia-manusia yang mentalitasnya seperti Budi Ari ini, itu sesungguhnya tidak pantas untuk menjadi figur seorang pemimpin. Apalagi menjadi seorang menteri koperasi. Yang kita ketahui bersama-sama bahwa menteri koperasi itu adalah lahan basah, di mana di sana sini pasti berbicara tentang uang.
manusia yang mentalitasnya seperti Budi Ari ini itu sudah layak dan pantas harus dicopot dari jabatannya. Bangsa ini tidak akan pernah maju kalau kita punya pemimpin yang karakter dan tabiatnya suka merampok uang rakyat. Sekali lagi, bangsa ini pasti tidak akan pernah maju. Sehingga saya sebagai rakyat jelata menyarankan agar Bapak Prabowo Subianto sesegera mungkin mencopot Menteri Koperasi ini dari jabatannya. Tidak perlu dinonaktifkan, karena manusia ini di mata kami masyarakat Indonesia adalah salah satu pejabat publik yang kebal dengan hukum. Dan saya berharap bahwa Polri bisa menindak tegas secara transparan untuk memberantas, untuk mengungkap kasusnya Budi Ari ini terkait dengan korupsi, terkait dengan judi online, dan lain sebagainya. Berikut ini saya masih melanjutkan menayangkan beberapa cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen. Dan yang menarik di sini, seorang profesor yakni Bapak Mahfud MD pun ikut bersuara. Dan inilah cuplikan video selengkapnya. Kamu tugasnya menangani masalah Berarti judol. Kalau ada yang ini apa namanya tutup. Ternyata dia agennya. Iya, gini karena itu kan berdasar penangkapan bandar judol di Medan kan kan. udah ada ya. Iya. Berarti kita ngomong boleh ya, Pak? Boleh. Itu berdasar penangkapan bandar judol di Medan. Iya, nah, lalu dirampas HP-nya. Ada hubungan dengan orang-orang di dalam situ. Itu mengatur ini semua, dan Polri udah tahu itu. Polri udah tahu. Iya, kalau Polri tidak nangkap ini dengan jaringannya, berarti Polrinya pun ada yang nekan agar tidak nangkap ini. Nah, kalau Polri udah tahu dan Polri nangkap, Polri juga udah tahu dong ini endingnya ke siapa paling atasnya. Iya dong. Polri pasti tahu yang begitu. Ini kan paling atasnya menurut masyarakat Pak Budi Ari, Pak. Canggih Polri itu. Iya, makanya kita minta Budi Ari diperiksa juga. Karena bagi saya aneh. Budi Ari yang mengangkat orang ini, dan orang ini punya satu semacam posko sendiri, terdiri dari anak-anak muda yang nangani judi-judi online itu. Iya. Dan itu posko terpisah loh ya? Iya. Dan itu sering datang ke kantor Kominfo dengan gaya-gaya hedon gitu kan. Yang pegawainya sendiri diacuhkan, dia sendiri bukan siapa-siapa, temannya orang yang diangkat ini, yang punya markas posko di satu tempat. Nah, ini kan Budi Ari harus diperiksa. Kenapa Anda menganggap ini orang baik? Kemungkinannya dua. Satu, Budi Ari nggak tahu apa-apa. Iya kan? Iya, bisa jadi. Dia nggak tahu apa. Saya karena dia nggak menguasai teknologi digital, kan nggak mengetahui dia. Bisa. Wah, dia mungkin diceritain gini-gini. Seperti saya lah, nggak tahu soal itu, diceritain langsung percaya. Iya. Tidak mencari sumber lain. Iya. Wah, sudah, kamu bagus angkat. Ya, kemungkinan kedua aja, Pak. Udah. Kemungkinan kedua sengaja. Iya kan? Kan hanya dua kemungkinannya. Betul. Satu lalai karena tidak tahu, yang kedua sengaja. Betul. Untuk mendapat sesuatu. Cuman kan dari tadi Pak Mahfud ketika bicara sama saya, Pak Mahfud selalu mengatakan gini Pak Mahfud. Insting saya sih begini, insting saya begini. Nah, sekarang saya balik. Insting Bapak gimana, Pak? Insting Bapak, Pak. Bukan insting, keyakinan. Oh iya. Kan keyakinan itu bagi kita, Pak Mas Dedi, yakin sesuatu, yakin, dan itu betul karena yakin. Tetapi belum bisa dieksekusi karena itu perlu proses hukum. Oh iya, betul. Nah, makanya, kan? Tapi yakin boleh dong. Yakin boleh, saya yakin. Yang mana, satu atau dua, Pak? Hah? Yang ke satu apa kedua? Kayaknya yang ke satu sih, yang dia tahu itu. Menurut saya dia tahu, masa seorang menteri. Masa nggak tahu gitu ya, Pak ya? Gitu. Pak, aduh Pak, ini. Enggak lah, harus diperiksa. Harus diperiksa ya, Pak. Kalau mau fair harus diperiksa. Pak, saya tuh kenapa jadi gue yang deg-degan nih ngomong sama dia ya? Gimana sih? Ini Pak, ini mau jujur aja nih Pak ya, intermezzo Pak. Ya.
Kan waktu itu tuh waktu Pilpres Pak ya. Waktu Pilpres itu kan ya intermezzo lah. Orang juga udah tahu saya pada saat itu mendukung Pak Prabowo. Ya. Tapi saya nggak pernah ngatain Pak Mahfud. Saya selalu Iya, tapi Anda kok nggak masuk kabinet? Dulu dukung Pak Prabowo. Paling awal dukung Pak Prabowo, tapi yang malah yang masuk yang baru-baru dukung. Ngomong-ngomong bandar-bandar tuh ada nggak ya? Apa? Semua udah tahu orang-orangnya cuma 5 orang paling. Hah? Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Wow. Udah ketahuan. Udahlah. Makanya saya udah bilang berhentilah. Kasihan dong rakyat. Ya Ini udah kan 5 itu aja disasar aja, disikat aja kan? Tanya penegak hukum lah kalau itu. Bukan urusan Kominfo ya? Bukan urusan Kominfo. Kominfo kan pokoknya mencegah. Iya. Kita sudah berbuat maksimal sesuai kewenangan kita. Pemirsa sekalian, dari komentarnya Pak Mahfud MD bersama Deddy Corbuzier dalam podcast tadi, benarkah bahwa seorang Budi Ari ini juga adalah agen dari judi online itu? Pantaskah seorang Budi Ari menjadi seorang menteri bila pada akhirnya pribadinya dia tidak berkompeten, tidak mengerti dengan tupoksinya dia sebagai seorang Menkominfo yang dia jabat, yang dia emban, dan sekarang menjadi Menteri Koperasi Republik Indonesia. Saya berharap bahwa para penguasa di bangsa ini, khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto, bisa memilih seseorang, bisa menempatkan seseorang menjadi pejabat publik, apalagi menjadi seorang menteri yang benar-benar punya keahlian di bidangnya. Jangan ada istilah balas jasa. Jangan ada istilah bahwa dia adalah orang yang tepat. Jangan ada istilah bahwa karena dia adalah pendukung dan lain sebagainya. Pilihlah seseorang untuk menjadi public figure, untuk menjadi seorang penguasa sesuai dengan keahliannya. Karena seringkali kita temukan pernyataan-pernyataan kontroversial yang diucapkan oleh seorang Budi Ari di kala bangsa ini dipimpin oleh seorang Presiden Joko Widodo. Bagaimana mungkin seorang menteri tetapi tidak menguasai teknologi? Bagaimana mungkin menjadi seorang menteri tetapi dia tidak paham akan tugas, kinerja, atau tupoksinya? Mau dibawa kemana bangsa kita ini kalau ada pejabat yang mentalitas, yang kualitasnya seperti ini? Dikala bangsa ini dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto, saya pikir ini adalah keputusan yang tepat yang sudah dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto. Tetapi saya berharap bahwa jangan hanya dinonaktifkan, harus dicopot dari jabatannya. Seorang Gus Miftah beberapa waktu lalu mungkin itu bisa dijadikan contoh ketika dia melakukan penghinaan kepada seorang penjual ST. Pada akhirnya seorang Gus Miftah ini dia menyadari bahwa dia tidak pantas untuk menjadi seorang menteri, untuk menjadi seorang public figure. Hal serupa semestinya bisa diterapkan juga kepada Menteri Koperasi Republik Indonesia yang bernama Budi Ari ini. Sekali lagi, tolong copot si Budi Ari dari jabatannya. Karena masih ada begitu banyak anak bangsa yang ada di negara ini yang kualitasnya jauh lebih hebat, jauh lebih memahami tentang ilmu-ilmu koperasi,
tentang ilmu-ilmu teknologi seperti yang pernah diemban oleh seorang Budi Ari ini. Mari kita dengarkan lagi komentar dari netizen yang lain. Sejak kapan penjahat lebih hebat daripada negara? Jawabannya, sejak negara terlibat menjadi penjahat. Kenapa kampung TikTok yang ditangkap hanya mencatut promosi judi online? Pertanyaan besarnya kalau kita loncat dengan dikaitkan dengan kasus judi online yang menggunakan dana 280 triliun. 280 triliun bukan main. Apakah dana-dana judi yang kemudian melibatkan banyak pihak itu juga melibatkan orang-orang dalam dunia politik? Bukankah Pak Budi Ari sendiri dalam pertemuan tanggal 24 Juli 2024 dalam pembentukan Satgas Anti Judi Online mengatakan ada 1.000 anggota DPR dan DPRD kita terlibat judi online. Ada ratusan aparat penegak hukum yang terlibat. Bahkan dia mention ada 15 anggota di dalam kementeriannya juga terlibat. Lalu sekarang yang terlibat yang diumumkan oleh kepolisian adalah orang-orang dekat dari Budi Ari berdasarkan keterangan penjelasan Mas Islah. Dalam catatan kejahatan terutama judi karena berkaitan dengan sumber-sumber kejahatan lain, biasanya ketika kekuasaan baru muncul, ada upaya memindahkan kekuasaan pengelolaan judi online dari kuasa lama ke kekuasaan yang baru. Apakah pertemuan-pertemuan orang-orang penting di tengah Republik ini juga bicara soal itu? Ini sudah saatnya kami yang mengelola, Anda mundur, step back, ya, karena kami juga butuh dana 280 triliun, atau dana ini bahkan sudah terlibat dalam kasus-kasus pemilu sebelumnya. Nah, ini pernyataan Pak Budi Ari menarik kalau diulas satu persatu ya. Bahkan beliau menyatakan bahwa keterlibatan yang membuat judi online tidak tuntas-tuntas adalah keterlibatan dari pejabat. Ya soal 2,5 juta website yang dilarang kan tidak pernah disebutkan berapa juta website baru yang dibiarkan. Padahal menurut saya dalam berbagai perspektif kejahatan itu tidak pernah tidak melibatkan kepentingan politik di dalam. Apalagi kejahatan extraordinary. Bagaimana kalau dia terlibat dalam biaya-biaya pemilu? Siapa yang diuntungkan dari perkara ini? Lalu pembuat kebijakan sedang berdrama di depan kita semua bahwa mereka tidak bisa memberantas ini. Tantangannya besar. Saya sangat yakin teman-teman kepolisian super canggih untuk menyelesaikan kasus-kasus penting dari sebuah kejahatan di Republik ini. Tapi seringkali kekuasaan kebijakan, polisi yang korup, aparat yang korup juga ikut bermain. Kalau soal server di luar negeri menurut saya itu soal gampang lah bagi aparat penegak hukum untuk menuntaskannya. Tadi Cak Islah bilang mudah kok kalau kunci keuangannya dihentikan selesai itu. Karena kunci menghentikan kejahatan yang sama selalu begitu. Sumber keuangannya ditutup. Kita ingat kisah Al Capone ya. Bagaimana dia bisa dihentikan? Bukan kemudian upaya penegakan hukum, tapi memiskinkan bisnisnya. Bayangkan kalau judi online-nya ada, tapi uangnya tidak pernah masuk bandar. Sejak kapan penjahat lebih hebat daripada negara?
Jawabannya, sejak negara terlibat menjadi penjahat. Jadi ini problematika yang sebenarnya secara konsep pemberantasan sudah ada. Tinggal mau dan sudi melakukan atau tidak. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita seolah-olah berdrama bahwa pertemuan Menteri Komdigi dengan DPR membahas ini semua, tapi tak pernah satupun anggota legislatif yang betul-betul ditangkap. Aparat yang menyampaikannya, aparat resmi. Kenapa kampung TikTok yang ditangkap? Hanya mencatut promosi judi online. Apakah hukum kita sampai sebegitunya? Begitu orang kecil cepat ditangkapnya, begitu orang besar, kita semua berpura-pura seolah-olah tidak terjadi kejahatan. Saya meyakini kalau kemudian ini ada pembiaran-pembiaran, memang kabinet dan pemerintahan kita memang tidak profesional. Ini cuman kabinet bagi-bagi kekuasaan. Cerita mau menangkap koruptor sampai ke Antartika itu bualan, dongeng, tengah malam yang mampu mengantarkan nyenyaknya tidur kita. Tapi tidak pernah terjadi. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini terkait dengan dinonaktifkannya Menteri Koperasi Republik Indonesia Bapak Budi Ari oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto. Menarik ketika keberanian yang ditunjukkan oleh seorang Prabowo Subianto, sekalipun menterinya, dia tetap menonaktifkan. Tetapi harapan saya bahwa seorang Budi Ari itu harus dicopot dari jabatannya. Kita sebagai rakyat berharap demikian. Karena manusia-manusia yang mentalitasnya seperti itu tidak akan pernah membawa bangsa ini menjadi makmur. Tidak akan pernah membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Kalau mereka yang adalah kepercayaan dari orang nomor satu di bangsa ini punya tabiat yang demikian, apakah di tahun 2045 nanti Indonesia akan menjadi Indonesia emas? Rasa-rasanya tidak mungkin. Sehingga saya sebagai rakyat hanya bisa berharap Bapak Prabowo Subianto harus memberantas semua pelaku-pelaku korupsi mulai dari kepalanya sampai ekor-ekornya. Kalau Bapak memang menginginkan agar bangsa ini bisa menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang makmur, apalagi Indonesia digadang-gadang akan menjadi Indonesia emas di tahun 2045 itu. Itu adalah harapan kami, yang rakyat jelata, yang orang-orang kecil ini, yang tidak punya kepentingan dalam sektor politik manapun. Pemirsa, mari kita ramaikan hashtag di berbagai platform media sosial kita untuk copot si Budi Ari dari jabatannya. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Saya berharap bahwa pemirsa sekalian bisa terus mengupdate, terus mengikuti perkembangan dari kasusnya si Budi Ari yang saat ini sedang diperiksa oleh Mabes Polri. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara demi membela kebenaran dan menegakkan keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia ini.